A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamana lakum wa iyana sihhata wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang sama-sama kita hormati Ustazah Eci Sri Wahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang senasib dan seperjuangan. Baik, perkenalkan, nama saya Winda Apriliani, NIM 21140200120. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di hadal video, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ustazah Eci Sri Wahyuni, yakni mengenai administrasi layanan khusus. Selamat menonton. Baik, saya mulai. Di sini saya akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Nah, apa sih fungsi administrasi layanan khusus ini? Itu administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran. Serta administrasi pelayanan khusus ini juga dapat memenuhi kebutuhan khusus pada siswa di sekolah. Nah, pelayanan administrasi khusus ini diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Lalu jenis-jenis administrasi layanan khusus, yang pertama yaitu perpustakaan, yang kedua yaitu layanan bimbingan dan konseling atau disebut juga dengan BK, yang ketiga yaitu laboratorium, yang keempat ada UKS, yang kelima ada kafetaria atau disebut juga dengan kantin atau warung, yang keenam sarana ibadah, yang ketujuh ada asrama, yang ke-8 ada koperasi, ke-9 ada transportasi sekolah atau biasa juga kita kenal dengan bus sekolah. Nah, apa sih penjelasannya dari masing-masing jenis-jenis layanan administrasi? Nah, baik, kita lanjut ke pengertian administrasi layanan khusus. Nah, administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah pada para siswanya agar mereka menjadi lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Selanjutnya yaitu kita bahas yang pertama dari jenis-jenis administrasi layanan khusus, yaitu yang pertama perpustakaan. Nah, lanjut slide-nya. Nah, ini contoh ilustrasi perpustakaan. Nah, pengertian perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah. Nah, perpustakaan ini melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Nah, sedangkan apa sih pengertian perpustakaan sekolah? Nah, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang bergantung pada sebuah sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Selanjutnya, apa sih fungsi dari perpustakaan sekolah itu? Nah, kita juga perlu tahu apa sih fungsi dari perpustakaan itu ada di sekolah kita. Yaitu yang pertama yaitu sebagai sarana pendidikan. Yaitu perpustakaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-keterangan yang lebih luas dari pelajaran yang telah didapatkan di sekolah. Nah, jadi perpustakaan ini berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menambah pengalaman selain yang berada di sekolah. Jadi ketika mungkin di sekolah itu diajarkan guru mengenai materi misalkan administrasi layanan khusus, mungkin biar kita lebih menambah wawasan lagi, kita bisa datang ke perpustakaan dan kita mencari bahan materi kita atau bahan apa yang kita tidak tahu.
Selanjutnya yaitu fungsi informasi, yaitu sebuah perpustakaan di sekolah merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru serta pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru di sekolah. Nah, sama seperti tadi yang saya jelaskan bahwasanya perpustakaan itu juga berfungsi sebagai informasi, di mana misalkan contohnya ya, contoh kecilnya ketika di kelas guru memberikan tugas kepada kita, mungkin kita kan perlu informasi di mana sih kita mencari jawabannya. Nah, solusinya kita bisa datang ke perpustakaan mencari buku-buku yang berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sebagai sarana rekreasi, yaitu sebuah perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada di pustaka dan dapat digunakan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan seperti majalah, surat kabar, novel, film, kaset-kaset hiburan, dan lain sebagainya. Jadi di perpustakaan ini juga memiliki fungsi rekreasi, yaitu bisa seperti contohnya kita suntuk atau kita bosan, nah kita bisa datang ke perpustakaan. Bagi yang hobi membaca seperti membaca novel dan sebagainya, itu kita bisa dapatkan di perpustakaan sekolah. Selanjutnya yaitu fungsi penelitian, yaitu sebuah pustaka digunakan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Selanjutnya, penyaluran hobi. Fungsi penyaluran hobi yaitu sebuah perpustakaan sekolah yang baik juga harus dapat membantu pelajar untuk mengembangkan kegemarannya. Pada perpustakaan sekolah harus ada buku-buku tentang berbagai jenis pekerjaan tangan, buku tentang kesenian dan keterampilan, secara biro, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita memiliki hobi seperti halnya kesenian, keterampilan, nah perpustakaan yang baik itu seharusnya menyediakan buku tentang kesenian, keterampilan. Bagi yang mempunyai hobi tersebut, silahkan datang ke perpustakaan, cari bukunya. Selanjutnya yaitu fungsi yang terakhir, fungsi penanaman tanggung jawab. Nah, fungsi penanaman tanggung jawab melalui perpustakaan sekolah yaitu para siswa dapat dididik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, para pelajar dapat diikut sertakan dalam pekerjaan rutin perpustakaan seperti membantu penyelenggaraan peminjaman dari pengambilan buku, mengecek buku yang ada di rak, ataupun membantu siswa yang belum berpengalaman dalam memanfaatkan perpustakaan. Selanjutnya kita bahas proses pengolahan bahan pustaka. Nah, proses bahan pengolahan perpustakaan ini ada 5. Yang pertama yaitu klasifikasi. Nah, klasifikasi ini berarti penggolongan. Nah, dalam proses penggolongan bahan pustaka akan mengalami proses pengklasifikasian atau penggolongan. Yang kedua yaitu pengaturan buku pada rak. Pengaturan buku pada rak yaitu buku yang telah diberi stempel dan nomor buku selanjutnya disusun dalam rak agar rapi. Nah, selanjutnya buku tersebut harus disusun menurut golongan dan nomor buku sehingga pengunjung akan lebih mudah dan praktis menemukan buku yang akan diperlukan. Jadi, fungsinya pengaturan buku pada rak ini, dia harus ditata sesuai dengan jenis bukunya. Misalkan contoh, ini buku tentang IPA. Nah, jadi di rak itu hanya dikhususkan untuk buku-buku tentang IPA, dan selanjutnya rak selanjutnya tentang bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi, ketika siswa datang di sana, siswa tidak kesulitan dalam mencari buku yang dia cari. Selanjutnya, katalogisasi. Katalogisasi merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog atau dalam mempersiapkan data biografis yang akan menjadi tunjuk pada suatu katalog. Nah, katalog ini adalah suatu daftar atau indeks dari buku atau bahan bukan dari buku yang merupakan wakil dari buku atau bahan bukan dari buku. Selanjutnya, pemberian stempel. Pemberian stempel pada buku pada bahan perpustakaan dapat dilakukan pada bagian bawah halaman sebelum halaman judul, bagian belakang halaman judul, dan bagian bawah halaman terakhir. Pemberian stempel ini berguna untuk mencegah hilangnya buku dari perpustakaan. Nah, pemberian stempel pada buku ini bisa diletakkan di
awal buku di bagian halaman pertama ataupun halaman terakhir, di mana fungsi dari stempel ini yaitu mencegah dari kehilangan buku. Jadi kalau misalkan sudah distempel, siswa ataupun siswi ketika menemukan buku tergeletak atau apa, jadi siswi tersebut atau siswa tersebut tahu bahwasanya itu buku milik perpustakaan dan segera mengembalikannya ke perpustakaan tersebut. Selanjutnya, memberi nomor pada buku. Pemberian nomor pada buku biasanya diletakkan pada bagian punggung buku. Selanjutnya, kita bahas tentang layanan bimbingan dan konseling atau disebut juga dengan BK. Pengertian BK. Layanan bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan dirinya serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, tujuan bimbingan dan konseling secara umum adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UUSPN tahun 1989, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi layanan bimbingan dan konseling ini adalah suatu bantuan yang diberikan kepada siswa. Jadi nanti ada administrasinya, di mana dia akan memberikan pada siswa dan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut dan memberikan solusinya. Selanjutnya yaitu laboratorium. Kita bahas pengertian laboratorium. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah, seperti halnya praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Nah, disebutkan juga jenis-jenis laboratorium. Yang pertama yaitu menurut bidang studinya. Menurut bidang studinya, jenis laboratorium itu mencakup laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium PMT, dan lain sebagainya. Kalau laboratorium bahasa juga ada. Selanjutnya, menurut kelompok bidang studi, yaitu laboratorium IPS dan laboratorium IPA. Selanjutnya, menurut bidang ilmu teknik labor, yaitu laboratorium digunakan sebagai workshop atau bengkel kerja. Nah, langkah-langkah dalam perencanaan penggunaan labor, yaitu yang pertama menganalisis kurikulum secara keseluruhan, baik tujuan kurikuler, tujuan umum pengajaran, tujuan khusus pengajaran, pokok bahasan, serta subpokok pembahasan. Yang kedua yaitu menentukan bobot taksonomik pokok bahasan. Yang ketiga, mengembangkan materi dari pokok bahasan. Yang keempat, mengembangkan desain instruksional. Yang kelima, menetapkan bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratory work. Yang keenam, peralatan yang akan digunakan. Yang ketujuh, penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. Nah, jadi sebelum kita memakai laboratorium itu, kita harus menganalisis terlebih dahulu kurikulum yang akan digunakan. Yang kedua yaitu menentukan bobot taksonomik pokok bahasan. Ketiga, mengembangkan materi. Selanjutnya yaitu peralatan yang digunakan. Kita juga harus meneliti peralatan-peralatan apa kita lihat di laboratorium itu, apakah peralatannya yang akan kita gunakan ketika meneliti tersebut apakah sudah sesuai atau sudah lengkap. Nah, barulah kita bisa menggunakan laboratorium. Selanjutnya yaitu unit kesehatan sekolah.
atau disebut juga dengan UKS. Nah, pengertian UKS. UKS merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. Di mana UKS itu bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Jika UKS itu ada di lingkungan sekolah, maka itu menjadi tanggung jawab pihak sekolah semuanya, bukan hanya guru, bukan hanya kepala sekolah, melainkan semua yang ada di sekolah. Nah, tujuan khusus dari UKS yaitu memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha meningkatkan kesehatan di sekolah, rumah tangga, maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu sehat. Baik, sehat di sini maksudnya yaitu sehat baik fisik, mental, maupun sosial. Yang ketiga yaitu UKS ini tujuannya memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obat, bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya. Jadi tujuan UKS ini kita harus melaksanakan sosialisasi di mana kita membahas tentang pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obat, bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya, sehingga peserta didik atau siswa yang berada di lingkungan UKS tersebut terhindar dari penyalahgunaan obat-obat berbahaya tersebut. Nah, ruang lingkup UKS. Yang pertama yaitu pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu yang pertama melalui kegiatan intrakurikuler dan yang kedua dengan ekstrakurikuler. Nah, bentuk kegiatan ekstrakurikuler ini dapat berupa kerja bakti sosial, lomba yang diadakan berhubungan dengan kesehatan, atau dan palang merah remaja atau disebut juga dengan PMR, terus piket sekolah, bimbingan hidup sehat, dan kegiatan penyuluhan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan dengan kegiatan yang bersifat komprehensif. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan peningkatan kesehatan seperti penyuluhan kesehatan dan juga dapat berupa latihan keterampilan dalam rangka pelayanan kesehatan. Pencegahan seperti kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan rantai penularan penyakit, dan kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat sehingga dapat berfungsi optimal. Nah, jadi UKS ini juga sebagai layanan kesehatan, di mana ketika dalam pembelajaran di sekolah ada siswa atau guru mengalami sakit misalkan ya. Jadi UKS ini dia berfungsi sebagai pelayanan kesehatan, di mana UKS itu dia harus menyediakan obat-obatan, P3K, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup yang ketiga yaitu pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat dilaksanakan dalam rangka menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang tepat yang dapat menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar sehingga mampu menumbuhkan kesadaran, kesanggupan, dan keterampilan peserta didik untuk mampu menjalankan prinsip hidup sehat. Selanjutnya yaitu ada kafetaria sekolah. Kafetaria sekolah ini biasa kita sebut dengan kantin sekolah atau bisa juga dengan warung sekolah. Kafetaria atau warung atau kantin sekolah pada awalnya didirikan bukan hanya mempertimbangkan unsur bisnis semata, tapi lebih daripada itu. Keberadaan kafetaria di sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafetaria di sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan yang erat dengan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, contohnya apabila dalam proses belajar mengajar itu kan pasti di sekolah itu ada namanya istirahat gitu kan. Nah, biasanya dalam ketika istirahat tersebut siswa atau peserta didik atau guru itu merasa lapar atau apa. Nah,
fungsinya dari kafetaria ini yaitu menyediakan makanan sehingga dapat menyemangatkan kembali semangat yang ada pada diri peserta didik atau guru tersebut, sehingga dalam proses pembelajaran siswa atau guru itu akan lebih semangat lagi dan tidak ada yang loyo-loyo. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria. Yang pertama, administrasi kafetaria harus menjaga kebersihan masakan yang disajikan kepada para siswanya. Nah, jadi dalam warung atau kantin sekolah itu diharuskan menjaga kebersihan masakan yang disajikan kepada para siswanya. Apa sih tujuannya? Yaitu agar siswa yang memakan masakan itu atau memakan makanan itu dia tidak akan mengalami contohnya sakit perut atau jorok dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tempat yang digunakan harus menjadi pertimbangan utama. Jadi tempat yang digunakan untuk mendirikan warung atau kafetaria itu harus menjadi pertimbangan utama. Nah, contohnya kita harus sebelum mendirikan kafetaria atau kantin sekolah tersebut, kita harus menentukan di mana sih kiranya kita akan membangun kafe tersebut atau warung tersebut. Nah, kita harus mencari tempat yang strategis. Jangan kita dirikan kafetaria itu di depan sekolah, di depan pintu masuk kelas. Kan jadi ketika ada pembelajaran mungkin nanti siswa akan lirik-lirik ke kantin lah dan sebagainya. Jadi kita harus perlu mempertimbangkan tempat di mana kafe tersebut harus didirikan. Selanjutnya yaitu makanan yang disajikan hendaknya bergizi dan bervitamin. Nah, fungsinya itu agar apa? Agar peserta didik itu sehat. Selanjutnya yaitu harga makanan hendaknya terjangkau. Nah, karena yang kebanyakan yang belanja atau yang beli di kantin sekolah itu adalah siswa, dan kita tahu ya kantong siswa itu berapa biasanya membawanya, mungkin harganya juga harus terjangkau sesuai dengan harga kantong siswa. Selanjutnya yaitu mengupayakan agar memberikan layanan dan kesempatan kepada peserta didik untuk tidak berlama-lama atau nongkrong. Maaf, di situ tidak ada tulisan tidaknya, harusnya itu tidak berlama-lama atau menongkrong. Agar apa? Agar peserta didik itu juga tidak kebanyakan hanya duduk-duduk saja di kantin atau di warung. Jadi ada kegiatan lain yang mungkin diselenggarakan atau dilaksanakan oleh siswa selain hanya sekedar nongkrong-nongkrong. Bisa dengan belajar tadi seperti pergi ke perpustakaan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari layanan khusus ini ada sarana ibadah. Nah, layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Nah, jadi layanan sarana peribadatan ini didirikan atau dijalankan di sekolah ini dengan tujuan ketika waktu sholat telah tiba atau waktu ibadah telah tiba, murid bisa dengan tidak buru-buru atau dengan mudah pergi ke tempat ibadah yang telah disediakan ke sekolah tanpa harus pergi jauh-jauh keluar sekolah. Nah, bisa juga tempat ibadah ini digunakan sebagai kegiatan keagamaan, seperti contohnya praktek sholat, praktek wudhu, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu asrama. Nah, asrama sangat dibutuhkan bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang rumahnya jauh dari sekolah. Nah, asrama ini tuh sangat penting atau sangat dibutuhkan di dalam sekolah, khususnya di jenjang pendidikan menengah ataupun perguruan tinggi, karena sebagaimana kita tahu kalau siswa jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan perguruan tinggi itu orangnya sudah besar, jadi tidak perlu lagi diawasi oleh orang tua selama 24 jam. Nah,
terutama juga bagi mereka yang rumahnya jauh dari sekolah, karena tidak mungkin jika kita ingin sekolah pada suatu daerah, misalkan ya jauh dari rumah, kita nggak mungkin PP atau pulang pergi. Pasti kita membutuhkan yang namanya asrama agar pembelajaran kita efektif, agar tidak ada yang namanya telat dan sebagainya. Nah, apa sih manfaat dari layanan asrama di sekolah itu? Yaitu yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal. Kenapa dikatakan dengan cepat dan optimal? Karena dengan adanya asrama, kita kan pasti satu rumah atau satu asrama dengan teman-teman kita. Nah, ketika ada tugas dari sekolah, kita bisa belajar bareng dengan teman kita. Kita tanya kepada teman kita mana yang kita tidak tahu, sehingga pekerjaan kita itu akan lebih cepat dan optimal. Selanjutnya yaitu sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan guru. Jadi dengan adanya asrama sekolah itu, tingkah laku kita atau pergaulan kita itu dapat diawasi oleh petugas asrama yang telah bekerja sama dengan guru dan bahkan dengan guru tersebut. Bisa diawasi tingkah laku peserta didik pergaulan kita. Selanjutnya yaitu dapat meringankan kecemasan orang tua. Kenapa di sini disebutkan meringankan kecemasan orang tua? Karena kalau di asrama sekolah ini, sebagaimana sudah kita tahu bahwasannya di asrama sekolah itu dapat diawasi oleh petugas asrama ataupun guru. Jadi orang tua tidak akan cemas dengan kondisi anaknya di asrama tersebut karena sudah diawasi oleh guru ataupun petugas asrama. Kalau bedanya dengan di kos, kalau di kos itu kan kita tidak ada yang mengawasi. Nah, kalau di asrama sekolah kita pasti diawasi oleh petugas asrama ataupun guru. Jadi orang tua itu akan lebih lega gitu. Selanjutnya yaitu salah satu cara mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Nah, dalam asrama sekolah ini kan kita tadi diawasi oleh petugas asrama dan guru. Jadi tingkah laku kita ataupun pergaulan kita akan menjadi lebih baik. Karena di dalam asrama tersebut akan ada pastikan peraturan-peraturan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan gitu. Selanjutnya yaitu koperasi sekolah. Sebelumnya kita harus tahu pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan kerjasama dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha. Jadi koperasi ini adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha. Nah, lalu apa sih pengertian koperasi sekolah? Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di pihak sekolah yang dalam pengelolaan dan pengembangannya melibatkan guru, personalia, dan personalia sekolah. Jadi koperasi sekolah itu adalah koperasi yang didirikan pihak sekolah di dalam lingkungan sekolah yang dalam pengelolaan tersebut itu melibatkan guru dan personalia sekolah atau jajaran sekolah. Nah, unsur-unsur dalam koperasi yang pertama yaitu perkumpulan koperasi persekutuan sosial. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Yang kedua yaitu sukarela untuk menjadi anggota. Nah, jadi untuk menjadi anggota ini netral terhadap aliran dan agama. Yang ketiga yaitu tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmani anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Jadi tujuan dari koperasi ini adalah membentuk kesejahteraan yang tinggi terhadap anggota-anggota kerja dalam kekeluargaan serta mengajarkan peserta didik untuk berwirausaha. Nah, selanjutnya yaitu sarana transportasi. Nah, transportasi ini sangat dibutuhkan kepada
siswa, apalagi yang rumahnya lumayan jauh dari sekolah, karena sangat dibutuhkan sekali. Sarana transportasi ini bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan tepat waktu. Jadi dengan adanya transportasi sekolah, peserta didik itu akan merasa aman karena transportasi ini dia dari pihak sekolah yang menjaminnya. Lalu dengan adanya transportasi sekolah ini, peserta didik akan datang ke sekolah dengan tepat waktu karena sesuai dengan jemputan transportasinya, dan juga akan pulang dengan tepat waktu sesuai dengan jam pulang sekolah. Selanjutnya, manfaat dari administrasi layanan khusus. Yang pertama, perencanaan, yaitu meliputi analisis kebutuhan layanan khusus bagi warga sekolah dan penyusunan program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang kedua yaitu manfaat pengorganisasian, yaitu berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus bagi warga sekolah. Selanjutnya yaitu penggerakan. Penggerakan ini meliputi pengaturan pelaksanaan perpustakaan, koperasi sekolah, keterampilan, unit kesehatan sekolah, ekstrakurikuler, tabungan, keagamaan, kantin, perpustakaan, kafetaria, dan layanan khusus lainnya. Selanjutnya yaitu pengawasan, meliputi pemantauan program layanan khusus dan penilaian kinerja program. Yumkin hadza faqat ini, saya minta maaf apabila terdapat banyak kekurangan pada penyampaian materi. Saya sekali lagi minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.